Nama aku Ivana dan kali ini aku akan ngebahas tentang hubungan matematika dengan berbagai bidang kehidupan. Nah, kalian sadar nggak sih kalau matematika itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan kita? Contohnya, yang gampang, kita setiap tahun nambah umur kan? Tambah 1 tahun, tambah 1 tahun. Nah, itu menggunakan perhitungan matematika. Ketika kita lahir, kita timbang beratnya, kemudian kita ukur panjangnya menggunakan ukuran matematika. Kemudian sekarang kita menggunakan pakaian. Pakaian ini sebelum sampai ke kita dijahitkan oleh tukang jahit. Sebelum dijahit, mereka mengukur kainnya dengan menggunakan ukuran matematika dan perhitungan matematika. Nah, sebenarnya masih banyak lagi berbagai bidang kehidupan yang berhubungan dengan matematika. Oleh karena itu, saat ini saya akan membahas beberapa bidang kehidupan yang berhubungan dengan matematika. Materi matematika yang akan kita gunakan saat ini adalah eksponensial. Eksponensial adalah persamaan berpangkat. Eksponensial itu berbeda dengan linear. Kalau linear itu pertambahan atau pengurangannya tetap. Misalkan tambah 1. Jadi hari ini 1, besok 2, besoknya 3, besoknya 4. Atau pengurangan. Hari ini 4, besoknya 3, besoknya 2, besoknya 1. Begitu. Tapi kalau misalkan eksponensial, hari ini 1, besok 2, besoknya 4. Kemudian besoknya 8. Jadi 2 kali dari populasi sebelumnya. Atau itu pertambahan eksponensial. Ada juga peluruhan eksponensial dengan menggunakan waktu paruh. Nanti kita bahas. Nah, jadi mari kita mulai aja ya. Yang pertama, bidang biologi. Aku mau nanya dulu nih, kalian tahu nggak sih hewan terkecil di dunia itu apa? Jawabannya adalah amoeba. Amoeba merupakan uniseluler atau hewan bersel satu, dan dia termasuk golongan protista. Walaupun sangat kecil, namun dia bisa menjadi sangat berbahaya loh. Kok bisa? Ya, karena salah satu jenisnya adalah Naegleria fowleri. Naegleria fowleri ini memiliki ukuran 8 hingga 15 mikrometer. Sebagai perbandingannya, rambut manusia memiliki lebar 40 hingga 50 mikrometer. Jadi amoeba jenis ini berukuran seperlimanya dari lebar rambut manusia. Ini lebar loh ya, bukan panjang. Jadi bisa kebayangkan betapa kecilnya amoeba itu. Namun, kenapa kecil tetapi bisa menjadi sangat berbahaya? Karena dia dapat menyebabkan penyakit namanya Primary Amoebic Meningoencephalitis atau disingkat PAM, bukan air loh ya. Nah, kenapa bisa sangat mematikan? Karena seseorang yang terkena oleh atau terinfeksi oleh amoeba ini dapat meninggal dalam waktu kurang dari seminggu sejak gejala pertama. Biasanya rata-rata 5-7 hari. Mengerikan bukan? Nah, untuk info nih ya, amoeba jenis ini itu hidup di air tawar yang hangat. Umumnya pada sungai atau danau, terutama yang kotor dan banjir. Karena banjir itu kan airnya biasanya kotor. Tapi kok dia bisa sampai ke otak? Karena ketika seseorang berenang atau mencuci mukanya dengan air yang terkontaminasi amoeba, amoeba itu dapat masuk lewat hidung. Nah, dari hidung dia melewati saluran olfaktori dan sampailah ke otak. Di sana dia berkembang biak. Kemudian muncul pertanyaan, kok bisa sangat cepat? Bisa sampai 5-7 hari, kemudian meninggal? Jawabannya adalah karena pembelahan biner. Apa itu pembelahan biner? Pembelahan biner merupakan pembelahan amoeba ini menjadi dua kali dari populasi sebelumnya. Nah, ini merupakan pertumbuhan eksponensial, materi yang hari ini kita akan bahas. Ada rumusnya nih untuk menghitung jumlah amoeba akhir setelah membelah. Rumusnya adalah NT sama dengan N0 dikali A pangkat T. Nah, dengan NT jumlah amoeba di waktu ke T, N0 jumlah awal amoeba, A itu pembelahan amoeba atau berapa kali lipatnya, dan T itu jangka waktu. Contoh soal nih ya. Di suatu wadah terdapat 5 amoeba. Amoeba akan membelah diri menjadi 2 kali lipatnya setiap 20 menit. Berapa banyak amoeba setelah 3 jam? Berarti kan N0-nya itu 5 amoeba kan awalnya. Kemudian A-nya itu 2, karena dia 2 kali lipat. Dan untuk T-nya kita belum tahu, karena dia mintanya 3 jam. Kita cari T-nya. 3 jam itu berarti 180 menit. Berarti ada berapa 20 menit dari 180 menit? Dengan cara 180 dibagi 20. Ada 9 kan? Berarti dia 9 kali membelah. Berarti T-nya sama dengan 9. Kemudian kita masukin deh ke rumus. Nah, 5 dikali 2 pangkat 9. Ketemulah hasilnya 2560 amoeba. Sangat banyak bukan? Bahkan berkali-kali lipat dari jumlah awalnya yang 5 amoeba.
Dalam waktu 3 jam, itu sudah berhasil mencapai 2.560. Nah, inilah alasan kenapa seseorang yang terinfeksi oleh Naegleria fowleri itu dapat meninggal dalam waktu kurang dari seminggu. Jadi hati-hati ya ketika berenang atau ketika cuci muka. Jangan sampai kita menggunakan air yang terkontaminasi dengan amoeba. Mungkin kalian pusing mendengarnya, seperti ada istilah Naegleria fowleri, kemudian ada meningoencephalitis, kemudian ada amoeba. Apaan tuh? Aduh pusing, bahasa biologi. Oke, gak apa-apa, tenang aja, tenang. Setelah ini kita akan ngebahas yang lebih seru, yaitu bidang fisika. Kalau yang ini kalian pasti pernah dengar dong. Ya, bom atom di Nagasaki dan Hiroshima yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Tunggu, kok jadi ngomongin sejarah? Ya itulah contohnya, hubungan antara matematika, fisika, dan sejarah. Oke, kita kembali lagi ke matematika dan fisika. Jadi, reaksi nuklir berantai itu tumbuh secara eksponensial, dan hal ini mendasari cara kerja bom atom dan reaktor nuklir. Setiap inti uranium atau plutonium yang mengalami pembelahan menghasilkan lebih dari satu neutron. Yang masing-masing neutron itu menyebabkan inti uranium lain mengalami pembelahan, yang menghasilkan neutron lebih banyak lagi, dan seterusnya. Dalam reaksi nuklir tak terkendali, neutron akan terus diproduksi, dan reaksi nuklir akan terus meningkat secara eksponensial. Hal inilah yang menyebabkan bom atom yang bisa dibilang ukurannya kecil, itu dapat menyebabkan ledakan yang sangat luar biasa, yang sampai menyebabkan kota itu atau kota-kota di sekitarnya itu tidak dapat dihuni selama beberapa waktu lamanya, karena efek dari radiasi bom atom tersebut. Nah, sampai berapa lama kota itu tidak dapat ditempati? Ya sampai radiasinya itu habis, sampai nggak ada lagi. Nah, itu namanya peluruhan radiasi. Kita bisa loh hitung peluruhan radiasi dengan peluruhan eksponensial. Kaget kan? Nah, ini contohnya. Kalian pernah dengar nggak kasus Chernobyl tahun 1986 di Uni Soviet? Jadi Chernobyl ini merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi dia mengalami kecelakaan teknis sehingga menyebabkan 10 kilo plutonium itu meledak. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama agar kota ini dapat aman ditinggali kembali? Karena berdasarkan penelitian, hasil ledakan dari Chernobyl ini bahkan diperkirakan 400 kali lipat lebih parah daripada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Wow, hal inilah yang menyebabkan pemerintah mengungsikan masyarakatnya ke tempat lain. Nah, oke, kita kembali lagi cara menghitung peluruhan eksponensial. Kita gunakan waktu paruh. Rumusnya ada P sama dengan P0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Dengan P merupakan jumlah senyawa yang tersisa, P0 merupakan jumlah senyawa awal, dan T itu waktu yang berlalu, T setengah itu waktu paruh zat. Waktu paruh setiap zat itu berbeda-beda. Waktu paruh itu artinya waktu yang diperlukan agar zat itu dapat berkurang setengah dari bobotnya, bobot awalnya. Oke, kita masukin. Tadi kan awalnya 10 kilo ya. Dan plutonium itu memiliki waktu paruh 24.100 tahun. Lama bukan? Oke, kita coba 2017. 2017 itu kalau dihitung dari tahun 1986 itu 31 tahun. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, ternyata dalam waktu 31 tahun masih tersisa 9,991 kilogram. Jumlah yang sangat banyak. Berarti dalam 31 tahun, plutonium hanya meluruh sebesar 0,009 kilogram. Kalau manusia udah nikah, udah punya anak kali ya. Mungkin 31 tahun itu sebentar. Kita langsung coba ke 100.000 tahun. Kira-kira 100.000 tahun itu sudah meluruh semuanya belum ya? Nih, kita masukin 100.000 tahun. Wow, ternyata dalam waktu 100.000 tahun masih tersisa sebesar 0,564 kilogram. Berarti berapa tahun dong supaya dia bisa melurus sepenuhnya?
Kalian bisa cari tahu kok dengan memasukkan P sama dengan 0. Nih, aku kasih grafiknya. Grafik peluruhan eksponensialnya. Bisa dilihat, di yang pertama itu 10 kilogram kan? Kemudian dalam waktu 24.100 tahun dia mencapai 5 kilo, berarti setengahnya. Ini berarti waktu paruhnya dia. Dan di sini grafik untuk yang 100.000 tahun. Jadi kalian bisa cari sampai dia 0. Kalian coba ya di rumah. Gimana? Tambah pusing? Oke, kita kan udah ngebahas nih, bidang biologi, fisika. Apalagi ya kira-kira yang kurang? Oh, tenang aja, bukan kimia kok. Kali ini kita akan ngebahas tentang bidang yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Ini dia, fenomena internet. Namanya viral. Kok bisa viral sih? Ya, karena disebarkan. Nah, viral ini sesuai dengan analogi penyebaran virus. Satu orang dapat menyebarkan konten ke banyak orang secara bersamaan, yang kemudian meneruskannya ke lebih banyak orang lagi, dan seterusnya, melalui media seperti jejaring sosial. Jadi bisa kebayangkan, kalau misalkan satu orang punya informasi, kemudian dia menyebarkan ke 5 orang. 5 orang itu masing-masing menyebarkan ke 2 dan 3 orang. Dan 2 orang atau 3 orang itu menyebarkan ke lebih banyak orang lagi. Berapa banyak orang yang dapat menerima informasi tersebut? Makanya kita harus hati-hati nih ketika menyebarkan informasi, karena ketika kita menyebarkan informasi, dalam waktu sepersekian detik, seluruh dunia bisa tahu informasi tersebut. Nih contohnya, kalian pasti pernah dengar. Ya, video Gangnam Style. Video ini diunggah ke YouTube pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 15 Juli. Dan pada hari pertama, video ini berhasil memperoleh ratusan ribu penonton. Dan dalam hari ke-20, jutaan penonton. Dan dalam kurang dari 2 bulan, mencapai total kumulatif ratusan juta penonton. Jadi dari ratusan ribu menjadi jutaan, dari jutaan menjadi ratusan juta. Penontonnya ini bertambah secara eksponensial. Luar biasa bukan? Makanya nih, kita harus benar-benar hati-hati sekali ketika menyebarkan informasi. Jangan sampai informasi yang kita sebarkan salah dan merugikan orang lain. Jadi, kalian sekarang udah tahu kan hubungan matematika dengan beberapa bidang kehidupan kita, seperti biologi, fisika, dan fenomena internet. Sebenarnya masih banyak lagi loh. Tapi kalau kita bahas sekarang, kayaknya waktunya nggak akan cukup deh. Dan baru satu materi matematika, yaitu eksponensial. Belum lagi nanti ada logaritma, kemudian ada bangun ruang, bangun datar, dan masih banyak lagi karena matematika itu sangat luas kan. Jadi kalian bisa mencarinya sendiri di rumah. Dan oh iya, tambahan, kalian tahu nggak sih penyebaran COVID-19 ini yang sekarang sedang terjadi di Indonesia itu sebenarnya juga menggunakan eksponensial. Kalian cari tahu ya di rumah. Terakhir, sebagai penutup, aku yang mengajak kita semua, mari kita bersatu hadapi virus corona ini, dan mari lakukan pencegahan mandiri. Sampai jumpa.